semuanya, selamat datang kembali di Vokapot, tempat kita ngobrol santai tapi juga berbobot soal dunia kreatif dan juga kehidupan anak SMK. Di episode kali ini kita bakal bahas soal pengalaman PKL alias praktik kerja lapangan dari sudut pandang anak DKV. Karena jujur aja dunia kerja itu dengan kelas teori itu beda banget. Dan hari ini kita sudah bahas sama teman kita yang bakal menceritakan kehidupan pengalaman PKL-nya dia. Hai, kita sudah bersama dengan siapa nih? Halo teman-teman semuanya, nama aku Beryl dari 12 TKP 2, salam kenal. Halo Kak Beryl, apa kabarnya nih? Wah, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Kita mau nanya-nanya nih soal pengalaman PKL Koko. Koko PKL-nya di mana sih? Oke, aku PKL itu di PT Asuransi Sinarmas di bagian klinik Sima Sehatnya. Berapa lama sih kok kalau boleh tahu? Oh, kalau berapa lamanya karena kita program sekolah juga ya. Jadi aku PKL-nya itu 6 bulan. Dari bulan Februari, tanggal 20 Februari sampai 22 Agustus kemarin. Jadi aku baru balik. Iya, kita baru bertemu lagi. Iya, baru bertemu lagi. Kenapa sih milihnya tuh di sana? Itu emang dicariin dari sekolah atau Koko yang minta nih atau Koko yang dapet? Oh, kalau aku milih di situ aku sebenarnya nggak milih sih. Jadi ceritanya gini, dulu itu kita sempat dikasih tahu ya kalau misalnya untuk magang atau untuk PKL di Sinarmas itu bakal dipilihin dulu ya dari guru dan juga dari guru-guru produktif DKV gitu. Dan di situ kita anak-anak kelas 11 tuh diminta bikin CV. Jadi ada 2 CV desain dan juga CV Word. Nah, aku bikin CV dan ternyata CV aku tuh dimasukin sama guru-guru DKV di Asuransi Sinarmas dan ternyata diterima. Gitu. Puji Tuhan banget ya, aku diterima di sana. Jadi prosesnya memang panjang banget. Jadi awalnya itu tiba-tiba banget dapat email dari HRD-nya di informasi kalau misalnya aku harus ikut tes psikotesnya, ada beberapa file-file yang harus aku ikuti dan juga ada tes, pokoknya ada berapa banyak tes lah gitu. Dan kita diterima di Sinarmas itu 9 anak di Asuransi Sinarmas. Wih, lumayan banyak. Lumayan banyak. Dan ngikutin tesnya tuh lumayan susah sih pasti ya. Iya, jadi tesnya itu ada yang namanya tes psikotes. Nah, tes psikotes itu tuh 200 soal lebih, bayangin Angel. Ya, itu 200 soal lebih. Ya bayangkan aja gitu ya, tapi ya untungnya online gitu ya. Lalu juga berikutnya ada tes wawancara, interview. Nah itu baru datang. Itu kita online juga, by online juga. Berarti semuanya by online nih? By online, betul. Jadi itu kocak banget, ini aku ingat banget. Hari itu lagi ada cap gome di Bekasi sini ya, sama Kelenteng ya. Aku kan panitia, untuk kasih minum gitu ya. Dan di hari itu aku interview. Wah, itu benar-benar parah banget. Acaranya sampai sore. Sampai sore. Jadi akhirnya aku izin pulang langsung aku interview di rumah gitu. Untung keburu ya. Untung keburu. Oke, selanjutnya gimana sih perasaan Koko waktu pertama kali masuk tempat kerjanya? Wah, seneng banget lah, gila. Di Sinarmas kapan lagi gitu ya. PT sebesar itu kita bisa PKL di situ ya. Siapa yang nggak mau gitu kan? Itu yang didreamkan sama anak-anak DKV gitu kan. Ya, senang banget sih, tapi awalnya sih aku nggak kecewa sih ya, tapi aku agak sedikit kaget aja karena aku dari 9 teman-teman aku PKL sendirian. Kepisah. Jadi kita beda-beda divisi, beda tempat kantornya, beda lantainya dan juga beda divisinya. Jadi bener-bener sama sekali nggak ketemu gitu. Jadi awal-awal sampai di kantornya kita naik ke lantai 3 gitu ya, ketemu dengan HRD-nya. Lalu HRD-nya itu manggil kita satu-satu sesuai dengan divisi-divisinya. Lalu aku dibawa ke lantai paling atas lah. Di situ ternyata kliniknya di situ. Aku akhirnya PKL di klinik Sima Sehat. Oh, jadi beda banget nih. Iya. Berarti nggak ada satu teman yang ikut bareng divisi ini? Enggak, kalau tempat aku sendirian doang. Tapi ada juga berdua-dua. Oh, gitu. Yang lain berdua-dua? Iya, ada yang berdua-dua. Aku sendirian. Agak ada perasaan takut gak sih? Wah, takut banget sih. Karena kan sendiri itu. Iya, takut banget. Karena kan kita nggak ada yang tahu teman-temannya. Itu kan dunia kerja. Betul. Kita anak SMK gitu ya. Dan mereka tuh, aku ngelihat ada beberapa, aku bukan yang ngejudge ya ini ya, tapi ada beberapa karyawan di sana tuh yang ngerasa senioritas, yang menganggap remeh anak PKL. Betul. Gitu. Jadi
ya memang ketakutan aku gitu. Aku langsung chat di grup, guys kalian di mana gitu ya, lu pada di mana gitu. Tapi mereka bilang, ya aku di lantai segini, aku kerjanya ini di bagian ini. Oh ternyata beda beda-beda dari bandingan tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh satu kantor aja. Oh, beda. Iya. Kalau yang ini beda-beda. Beda-beda. Oke, tapi berarti gimana nih suasana kerja Koko selama di sana itu kayak gimana sih perasaan Asik nggak sih, Koko, Kok? suasananya di sana, kantornya gimana? Wah, oke, aku mau bilang kalau kantor aku ini menurut aku yang asik banget. Bahkan kayak sampai sekarang aku belum bisa move on dari mereka. Oh ya? Asik banget, parah asik banget. Jadi kantor aku ini beda daripada kantor-kantor lainnya ya, teman-teman di teman-teman aku di Visan tuh beda banget gitu. Kantor mereka tuh luas-luas banget, Jel, Maria. Mereka tuh luas parah beneran. Kayak literally di depan mereka tuh ada orang-orang yang banyak gitu. Nah, tapi kalau kantor aku tuh nggak gitu, teman-teman. Kantor aku itu sekecil itu. Sekecil itu. Sekecil ini ya, kayak seruangan inilah ya, seruangan Teva ini ya. Mungkin dari ya nggak segede ini juga sih, tapi malah lebih kecil lagi bahkan. ya? Kecil banget gitu. Ibaratnya kayak kamar mandi kali ya. Sekecil itu. Sekecil kamar mandi kali ya. Itu Iya. diisi dengan berapa orang tuh? Kita sana bertujuh. Buset. Oh my. Iya, bertujuh. Tapi kita beda-beda job ya. Jadi Iya. tujuannya ada sosial media. Aku berdua sama atasan aku. Lalu 5-nya lagi ini marketing. Ada 5 lagi admin gitu. Jadi kita beda-beda divisi. Nah kalau lingkungan kerjanya sih, yang awal-awal ya, ya aku merasa kayak kok gue nggak dianggap sebagai anak yang di sini juga, ngerti nggak sih, kayak merasa nggak dianggap aja gitu Iya. kan. Tapi lama kelamaan sebulan 2 bulan tuh asik banget. Ya Karena kan? udah mulai ini ya, beradaptasi. Bener, udah mulai beradaptasi. Namanya juga dunia kerja tuh butuh adaptasi dari sekolah langsung PKL. Iya, dan aku juga seneng banget di sana karena kakak-kakak atasan aku tuh baik banget sama aku gitu loh. Mereka kayak ini kan anak PKL gitu ya. Iya. Jadi itu mereka langsung ngasih aku arahan untuk dikasih kerjaan. Bahkan di hari pertama itu aku udah ada kerjaan. Oh my Gitu. Jadi aku hari pertama aku nggak gabut, benar ada. Jadi langsung ada Langsung ada tugas kerjaannya, nih. ada tugasnya gitu, dipersiapkan langsung. Terus kalau untuk lingkungan kerja sih oke ya, karena kan aku ke tempatnya kecil, jadi kita bisa teriak-teriak, kita mau nyanyi-nyanyi itu bebas banget. Tapi kalau teman-teman kayak teman-teman aku di lantai yang lainnya tuh kan ruangannya gede-gede, itu mereka diem-diem banget, bener-bener sendiri-sendiri, gua lo kalau di itu mereka. Plus minus lah ya. Plus minus gitu. Kalau di aku ya kebersamaannya ada banget, yang pertama. Yang kedua, mereka tuh saling membackup. Jadi kalau misalnya aku pernah sekali aku nggak masuk, terus aku ada tugas harian ya untuk bikin postingan feeds Instagram gitu. Jadi atasan aku yang bikin Baik gitu. ya, Begitupun langsung sebaliknya, kalau misalnya atasan aku nggak masuk, aku yang backup dia. Jadi kita saling nge-backup. Aku bener-bener merasa dilibatkan banget di timnya mereka sih. Tapi itu sangat dibutuhin di anak yang mau lagi PKL ya nggak sih? Kok? Betul, bener Karena kalau banget. dapat tim kerjanya yang nggak mau saling bantu tuh pasti susah sih. Susah banget parah. Jadi kalau misalnya aku saran sih buat teman-teman yang kalian Apa mungkin mau nih? PKL ya Iya, nanti ya, kita kalian mau kayak PKL PKL kan. nih. Nah, aktif-aktif lah kalian sama atasan kalian sih. Lebih ke arah kayak kalian bangun hubungan sama mereka juga. Tapi bukan hubungan kayak pacaran ya, Iya. no ya. Tapi lebih ke arah hubungan dengan kita anak PKL dan juga dengan atasan gitu. Itu Kesopanan tetap yang paling pertama ya. Betul. Kesopanan. Seperti ini ya 7 nilai. Tujuan dan luhur, Ananda. betul. Ya, bersyukurlah kita teman-teman kita di SMK Ananda Ananda. gitu ya. Lanjut, gimana? Pernah nggak sih ngerasa minder tuh di sana? Karena awal-awal tuh kan perubahannya kan ada ya tadi kayak Koko. Pernah ngerasa minder gak sih? Atau itu hanya berjangka bentar aja nih mindernya atau gimana? Kalau minder sih aku enggak ya, karena di tempat PKL aku itu yang megang sosial media, kan aku bagian DKV ya, sosial Iya. media ya. Aku grafik desain sosial media. Di sana tuh yang cuma bisa ngerti tuh cuma satu, atasan aku doang. Nah, Ditambah aku jadi cuma berdua. jadi lebih enak ya? Iya, bahkan atasan aku tuh suka nanya ke aku, karena kan kita kan udah belajar ya Photoshop, Illustrator gitu. Sedangkan atasan aku tuh cuma belajar Photoshop doang. Dia nanya aku lah kayak, "Ber, ini gimana cara makainya?" gitu. Jadi kita saling sharing bareng. Iya. Tapi kalau mindernya itu, aku ngerasa minder itu karena ya itu tempat PKL tuh nggak sebesar teman-teman aku yang di bawah gitu. Jadi lebih mindernya bukan sama orang sana, mindernya sama teman sendiri ya? Iya, misalnya sama teman sendiri sama fasilitasnya. Di sana mereka dapat meja, aku nggak dapat meja. Oh ya? Iya, aku kayak di mana ya? Mejanya kayak gini nih, kan gabung gini ya. Aku tuh di tengah-tengahnya. Jadi sebelah atasan aku, sebelahnya ada teman karyawan yang lainnya. Aku di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya doang. Tengah-tengahnya aku pakai laptop gitu. Jadi bener-bener kayak
ya benar-benar kayak dianaktirikan sih, tapi nggak dianaktirikan banget. Tapi untungnya di tim Kajayang ini Tim kerjanya sangat enak, bener-bener mereka tuh suportif parah banget, dan mereka itu selalu ngelibatin aku. Contohnya kayak kemarin kita ada event ya, Iya, karena event kan apa tuh? klinik tuh kita tuh di klinik tuh banyak event ya, event medical check up lah, event untuk infus vitamin C. Di situ aku dilibatkan bener-bener, aku jadi tim dokumentasinya. Bahkan di situ aku juga sering dikasih makan juga sama dokter-dokter di sana. Enak ya, Enak, dapat free makan dapat free katanya. makan gitu. Jadi aku nggak ngerasa minus sama sekali sih kalau di tempat PKL aku. Begitu kan, bagus banget. Selanjutnya nih apa nih sih Ma? Project apa yang paling dibanggain dan berapa lama prosesnya kok? Oke, project ya. Kalau kalian tahu, kita di DKV, aku di PKL aku tuh megangnya Instagram ya. Jadi aku megang di konten dan juga aku megang di feeds. Jadi aku bikin dua. Biasa konten harian tuh feeds Instagram ya. Jadi aku biasa ngedesain untuk feeds Instagramnya setiap hari. Lalu ada juga yang namanya konten. Jadi kalau misalnya di klinik itu ada promo-promo, misalnya kayak kemarin ada promo pemeriksaan MCU, medical check up gitu ya. Ya udah, aku bikinin kontennya sama teman-teman marketing. Aku yang videoin dan aku juga yang editin. Tapi untuk materinya sih dari teman-teman marketing juga dari lab gitu. Lalu untuk project yang paling besar itu di awal-awal aku masuk. Apa Di tuh? 1 bulan pertama aku masuk tuh ada namanya program podcast. Gitu, program podcast. Iya, sama kayak gini ya podcast ya. Podcast. Jadi tuh namanya Wellness Way Talk Pod Wih, gitu. berapa lama tuh? Itu kita pengerjaan itu sebelum podcast rekaman itu 1 bulan, dan perekaman podcast itu selama 1 minggu. Nah, Lumayan tuh. lama ya? Lumayan lama, tapi aku bertugas di situ untuk membuat logo podcastnya, lalu bikin bumper. Tahu ya yang kayak yang awal podcast itu, nanti kan di sini pasti ada bumper juga kali ya. Iya. Jadi ada yang awalnya gitu, lalu masuk ke podcastnya, lalu akhirnya dengan bumper lagi. Nah, aku bikin bumpernya. Sama aku juga bikin lower third. Lower third itu yang apa sih yang nama-nama pembicara itu loh yang di bawahnya, misalnya nama aku nih Beryl di sini ya, muncul di sini ya kan. Nanti ada namanya Angel, nama Maria gitu. Itu namanya lower third. Aku bikin bumper lower third juga logonya. 3 nih jawabnya. 3, job desk aku 3. Dan ini sangat amat banyak revisinya ya teman-teman ya. Revisinya Ribet banyak ya? banget, ribet banget beneran. Dan itu aku cukup sulit karena aku pakainya After Effects gitu, dan aku ya nggak cukup mahir juga ya. Itu bener-bener modal nekat aku di situ ya, pakai After Effects gitu. Dan ternyata mereka suka, dan dokter-dokter bilang ini oke, udah bagus gitu. Jadi cukup susahnya sih di bagian pasca produksi, sebelum produksinya ya. Nah, di produksinya itu aku tuh joinan sama CRM. Jadi di asuransi Sinar Mas itu ada divisi namanya CRM. Nah, CRM ini tuh yang kayak fotografinya, videografinya itu semua dari CRM, editing semua dari CRM, dan aku di situ ngebantuin CRM di bagian sound di hari H perekaman. Jadi aku di perekaman podcast itu aku yang bagian soundnya, aku yang masangin clip on, yang ngaturin soundnya gitu. Dan itu cukup krusial ternyata ya. Aku pernah sekali hilang recordan aku guys. Iya. Gimana itu? Recordan aku hilang, tapi untungnya karena kita pakai 2 alat, ada Holyland dan Zoom. Yang di Zoom-nya tuh yang hilang, yang di Holyland tuh masih ada. Jadi dipakainya bisa ada aja backupnya. backup-nya. Gitu. Itu cukup lama sih, dan itu membuat cukup stres juga, pulang malam juga. Karena tuh kita syutingnya tuh nggak di kantor ya teman-teman, kita syutingnya tuh di hotel. Karena pada saat itu klinik Semanset itu mau buka cabang yang baru itu di hotel. Jadi kita mau bikin podcast dulu nih untuk mengenalkan program-program dari layanan kliniknya. Sekalian mempromosikan. Sekalian promosiin hotelnya juga, betul. Lanjut nih, pengalaman lucu selama PKL. Kalau tadi kan pengalaman apa yang udah membanggakan gitu kan. Kalau sekarang apa sih lucunya yang di PKL, momen lucunya? Wah, momen lucu ya. Kayaknya aku ada di beberapa momen lucu sih. Apa tuh? Ini tapi mungkin agak jorok ya, momen lucu ini ya. Karena kayak gini. Jadi pas itu kan aku kan ada yang ngasih tugas aku ya, atasan aku gitu. Nah, timingnya tuh selalu nggak tepat teman-teman. Dia ngasih aku tugas ketika aku lagi di kamar mandi. Ketika aku lagi di toilet gitu. Dia ngomong gini, "Ber, kamu di mana? Ini ada tugas ini ya." Aku bilang, "Kak, maaf Kak, aku lagi BAB, aku lagi buang air besar gitu." Dan selalu timingnya sama, itu benar-benar 3 hari Bener-bener berturut-turut. langsung di toilet ya? Di toilet, dari gitu kan. Terus
kan kita ada event, sering ada event gitu. Aku sama teman-teman marketing kita kan selalu bareng ya. Jadi kita kayak lihat-lihatan, itu ada makanan, ayo kita ambil dan kita ketahuan guys ternyata. Ketahuan bawa pulang. Gimana itu? Terus ya udah, itu kenapa dibawa pulang gitu kan? Sampai kayak enggak ini buat teman saya gitu. Jadi lempar-lemparan. Jadi lempar-lemparan. Tapi itu lucu banget sih. Tapi untuk biasa hari-hari aku tuh sering banget nongkrong sama teman-teman satu kantor aku. Biasa kita istirahat, kita nongkrong bareng, kita ngopi bareng. Jadi ya itu bukan hal lucu sih, tapi hal yang seru ya, mengesankan. hal yang mengesankan juga sama teman-teman di sana. Betul. Oke, selanjutnya kalau boleh ngulang, hal apa yang pengen Koko lakuin yang itu beda waktu PKL? Yang pengen aku lakuin, yang mungkin belum pernah aku lakuin ya, yang belum kesampaian aku Yang lakuin belum ya, kesampaian tuh. yang belum kesampaian aku lakuin ya. Tapi udah udahan nih PKL. Udah keburu udahan. Apa ya? Oh ya, jadi sebenarnya tuh mereka ada jadwal event lagi. Apaan tuh? Bulan Event apa? September gitu. Ada event lagi bulan September. Jadi aku nggak ikut. Ya paling yang pengen aku lakuin lagi ya pengen ikut event bareng sama mereka lagi sih, karena jujur ketika kerja sama mereka itu bener-bener beda banget gitu ya. Kalau misalnya kita di SMK kan kita ada namanya TEVA, Teaching Factory ya, itu kan udah sama-sama agency ya, mirip-mirip gitu. Tapi di sana tuh bener-bener beda. Ternyata beda banget kerja di kantor. Kayak bener-bener parah, beda banget lingkungannya. Dan mereka tuh bener-bener gercep kerjaannya teman-teman. Jadi Beda ya kalau di sini? beda ya, aku nggak tahu ya. Tapi di sini ya kita lebih santai gitu ya. Tapi Iya, kalau di sana karena tuh kita nggak ada kerja deadline mungkin ya. Iya. Kalau di sana kan mesti deadline-nya tuh udah deadline udah ada. beda. Bahkan aku dulu kemarin aku sebelum kelar PK aku benar-benar harus kelarin semua project yang wellness itu. Wellness way itu karena aku juga bagian thumbnail juga kan. Jadi aku mesti benar-benar dikelarin. harus kelarin semuanya. Karena aku nggak kelarin ya aku harus kerjain juga di sekolah gitu. Tapi yang aku pengenin ya itu kerja sama event mereka lagi, karena jujur seru banget. Mereka tuh juga saling support. Mereka nggak nganggap aku tuh kayak anak buangan, anak bawang, enggak. Tapi mereka nganggap aku juga yang kerja di situ juga. Bener-bener kayak aku bener-bener dianggap banget sih di situ. Tapi itu enak sih kalau dirangkul juga sama orang sana gitu. Mm-mm. Jadi nggak diasingkan. Biasa kan ada nih cerita yang kayak bilang PKL tuh serem nih karena diasingkan sama orang sana. Iya. Beda sih kalau ceritanya. Iya benar-benar. Jadi aku bersyukur banget sih tempat aku sih nggak kayak gitu. Iya betul. Semoga nanti kita dapet tempat yang nggak kayak gitu juga. Kalian mau di mana? Sinarmas juga nggak? Mau di asuransi juga? Tapi Nanti ke tempat aku aja. Mereka baik-baik kok orangnya. Sinama siapa sih yang tidak mau? Iya. Nah, setelah PKL, jadi ngerasa nggak sih lebih yakin dengan pilihan kali Koko sekarang pilih DKV itu semakin yakin nggak? Atau kayaknya masih ada ngerasa salah nih di DKV? Oke. Jadi kalau kalian tahu, mungkin teman-teman nggak tahu ya. Ini cerita lucu. Mungkin cuma teman-teman angkatan aku doang yang tahu. Kenapa? Jadi pas MPLS itu aku sebenarnya nggak ambil DKV. Nah, apa? Aku sebenarnya ambil TKJ. Oh, jauh ya? Iya, TKJ jurusan ke TKJ. desain Aku ambil jurusan TKJ. Tapi ini kesalahan aku juga. Aku ditulis di formulir pendaftaran itu DKV jurusan pertama. Jurusan kedua TKJ. Tapi gua nulisnya di name tag aku itu TKJ. Dan aku selalu bilang ke orang-orang, gua nih jurusan TKJ gitu. Tapi ternyata pas pembagian kelas ternyata nama aku di DKV. Dan aku protes lah ke guru kan kayak, "Mem, saya nggak mau, saya maunya TKJ" gitu kan. Kayak nggak bisa, Beryl, kamu udah DKV gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku menjalani hari-hariku di DKV dan ternyata aku suka di DKV. Awal-awal ada ngerasa nggak sih kayak, aduh DKV bukan pilihan gua. Iya, benar. Iya, Karena aku pindah taunya DKV itu cuma gambar, gambar. Terus ini gimana? Ya kan ternyata enggak ya, ternyata enggak gambar ternyata ya. Fotografi, Iya. videografi, animasi gitu. Ada fotografi, videografi, desain Nah, grafis betul. gitu ya. Aku pikir cuma gambar-gambar dong. Udah mana gue nggak bisa gambar, gue masuk DKV itu bener-bener kepala gue pusing banget tuh ya. Tapi pas itu ya udah aku coba jalanin lah gitu ya. Ternyata ya seneng juga dibantu sama teman-teman 12 DKV 2 yang kece-kece banget. Mereka bener-bener suportif banget sama aku dan juga kita saling support bareng. Jadi aku nggak ngerasa sama sekali menyesal ya di DKV ya. Dan apalagi ketika aku PKL dan ternyata ilmu-ilmu yang aku dapat di sekolah dari guru-guru DKV ya, guru produktif DKV itu benar-benar kepake ternyata teman-teman. Jadi di sana aku malah yang lebih sharing ke atasan aku. Sharing apa? Sharing kayak ini gini loh caranya Kak. Dia sering nanya ke aku juga kan, kayak dong ini. Jadi ngebantu juga. Iya, dia ngomong kayak, Ber, lu kan ngerti nih gini-ginian ya. Coba gini gimana? Misalnya kayak ilangin rambut. Kan kita udah sering banget Reva ya, Iya, ilangin rambut. Bahkan rambut yang palanya mirip kita bisa bikin lurus lagi gitu ya. Nah, di situ
bener-bener kepake banget ilmunya. Jadi aku bener-bener gak menyesal sih masuk DKV sama sekali, bener-bener gak menyesal karena bener-bener kepake ilmunya. Udah nyaman juga ya. Udah nyaman juga. Terus yang kedua, aku melihat prospek kerjanya DKV ternyata luas banget. Betul, Parah. DKV tuh luas banget, tapi banyak yang salah memilih DKV karena males MTK. Iya, ya MTK ya sudah pasti ada teman-teman ya, tapi MTK kita nggak sesulit itu juga. Iya betul. Beneran dipakai banget. Kita kan DKV, apalagi kita di SMK Kanada kan DKV DMC ya, ada Iya. Digital Marketing Communication. Nah kalau kalian tahu di tempat aku tuh ada namanya jabatan digital marketing. Jadi benar-benar mereka tuh memarketing barang, produk dengan cara digital melalui apa? Sosial media mereka, TikTok, Instagram, gitu. Jadi hari-hari ya gue main IG, main TikTok beneran. Karena ya zaman sekarang semuanya serba sosial media. Iya, kan? bener. Apalagi DKV itu sangat penting karena semakin maju dunia itu butuh banget namanya Yes. yang kayak seperti AI gitu-gitu. AI. Nah, ini AI ini juga menarik sih. Aku di PKL tuh juga pakai AI sebenarnya. Apa tuh? Aku pakai ChatGPT ya, pakai ya ChatGPT Pakai. ya. Karena aku bikin skrip, aku nggak pakai ChatGPT gitu ya. Aku pakai ChatGPT tapi aku modifikasi. Jadi aku Betul. kayak bikin prompt awalnya dulu, nanti yang ChatGPT yang kembangin gitu. Biasa aku pakai ChatGPT sama bikin caption. Caption aku juga pakai ChatGPT. Tapi Gitu. kita tidak boleh langsung menciplak. Langsung Ya jiplak, nggak? jangan ATM namanya guys. Amati, Iya, tiru, itu modifikasi. Oke, selanjutnya tips dong kok apa yang perlu disiapin sebelum PKL karena kita mau PKL nih bentar lagi. Oke, ini tips buat teman-teman yang kelas 11 ya, semua jurusan ya. Iya. DKV, TKJ, akuntansi, perhotelan. Oke. Paling dari aku itu ketika kalian nanti kita kan dicariin sekolah biasanya kalau PKL ya, dicariin sekolah. Jadi kalau misalnya kita udah dapet nih referensi dari sekolah, cari tahu dulu perusahaannya itu kayak gimana. Cari tahu dulu background perusahaan itu seperti apa gitu ya. Kalau udah oh ya nih kelihatannya oke gitu ya. Sesuai Dengan job desk saya juga oke banget nih, oke diterima gitu. Lalu ketika diterima di sana tolong bawa nilai-nilai dari sekolah kita ya. Kita diajarin disiplin, kita diajarin untuk ya 7 nilai luhur tadi ya, 6S itu semua harus dibawa teman-teman, karena jujur di tempat kantor tuh benar-benar dipakai banget. beneran dipakai. Aku nggak bohong, beneran dipakai banget ya, dipakai banget. Bahkan kalau di kantor-kantor, aku nggak tahu ya di kantor lain ya, tapi aku dengar dari teman-teman aku tuh mereka ada briefing pagi juga. Ada briefing paginya, benar-benar ada doanya, dan itu benar-benar terstruktur banget kerjaannya gitu. Jadi kalian harus benar-benar membawa nilai-nilai dari sekolah kita. Ya bersyukurlah kita di SMK Ananda kita diajarin nilai-nilai sekolah kita yang baik, diajarin 7 nilai luhur, 6S, itu semua harus dibawa semuanya teman-teman. Lalu ketika di tempat PKL, jangan buat onar, jangan mencorengkan nama baik sekolah ya. Betul, Baik-baik itu harus aja di dijaga sana. ya. Iya, jangan Karena kita sampai masih statusnya anak sekolah. anak sekolah kita masih bawa nama sekolah Sekolah kita. kita, SMK Nanda. Kalau kita ya udah kerja ya udah nama kita sendiri Iya, gitu ya. betul. Tapi kita masih PKL loh. Kita bawa nama sekolah kita. Nanti kan di akhir kalian PKL tuh kalian bakal dinilai dari buku jurnal PKL kalian gitu. Jadi itu buat nilai kelulusan juga kan. iya bener, nanti buat sidang kamu juga loh. Nah, Aku udah itu. mau sidang juga nih nanti nih. Banget Sidang kok. PKL ya, presentasi PKL gitu ya. Banyak lah tugas-tugas kelas 12 ya ternyata. Dan itu ternyata bener-bener kita harus bisa jangan buat onar ya. Bikin first impression yang baik ke teman-teman di sana, sama orang-orang di sana, sama atasan kita. Ya siapa tahu kalau kita udah berbuat baik, kita udah good attitude juga, siapa tahu kita diterima Dipakai lagi, lagi. ditarik lagi, kita nggak ada yang tahu gitu ya kan. Iya. Kan bagus ya, lumayan ya kita Sinar ditarik mas lagi. Iya, lumayan. Jadi benar-benar ngerasa banget. Dan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang besar maupun perusahaan besar, perusahaan kecil Iya, sama betul. aja, tapi jangan kita menjadi sok pintar ya. Betul. Jangan kita menjadi sok apa ya? So ngerti, tapi kita di sana kan PKL tuh bukan untuk kerja. Aku kasih ketahui kita PKL tuh bukan untuk kerja, tapi kita PKL tuh untuk belajar ya. Kita untuk Latihan. praktik kerja lapangan kita. Jadi aku sih bener-bener kemarin tuh ada kita dapat gaji ya. Aku dapat bukan gaji sih, istilah uang upah ya, uang upah magang namanya. Nah, uang upah magang, dan kita tuh jangan harapin uang upah magang itu. Karena Bener-bener pasti harapin PKL ya. untuk belajarnya aja. Kita ambil positifnya aja selama di sana ya. Yes, gitu. Itu sih paling dari aku buat teman-teman yang mau mulai PKL nanti di semester 2 ya kalian ya? Iya. Semester 2. Enggak, kita PKL-nya katanya Oktober. Oh, Oktober. Wow. Iya, antara dua itu sih. Iya. Berarti bulan depan dong ya? Iya, Wah, makanya gila. takut ya. Mantap, mantap. Semangat. Iya, kasih kok seru banget nih kita udah bisa ngobrol sama Ko Biel tentang pengalaman kerja Koko selama PKL di sini Mas ya. Banyak banget insight yang bisa kita ambil, mulai dari belajar adaptasi,
upgrade skillnya sampai cari relasi yang sehat di dunia kerja. Buat teman-teman DKV yang ingin PKL, semoga episode ini bisa kasih gambaran dan juga semangat terus. Jangan lupa untuk follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian yang mau mencari PKL. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.